Berjumpa lagi di Nadinet. Hai guys, kenalin gue Dina, anak ketiga. Aku Dita, anak kedua Dan Aku Nana, anak pertama. Yeay! Kembali lagi dengan video terbaru kita. di Nadinet. Iya sudah kenalan. Dek, hari ini ada temanya enggak? Temanya Video ini. bukan tentang keluarga sih kalau ini. Ini keluarga. Entah sama suami, entah Pokoknya sama relate ayah. banget dong sama kita karena di sini juga kita keluarga. Iya asik. Enggak, BTW enggak. kakak saya makan salak aja no belakang. Enak ya, enak banget. Oke. Lagi makan salak guys, kita di sini Gini. bercerita nih lagi ngerekam. Jadi kalau ada Pokoknya kalau ada suara krop berarti itu suara banana. Oke, so nanti kita taruh IG-nya di bawah guys. without further ado, let's start with our first story. Cerita pertama. Salah nggak sih kalau saya memutuskan untuk tidak menganggap ayah kandung saya? Hai, saya mau cerita. Jadi saya baru tahu kalau orang tua yang ngebesarin saya itu bukan orang tua kandung saya, tepat 7 hari sebelum saya menikah. Saya tumbuh di keluarga yang hangat. Ayah dan ibu adalah seorang yang baik dan penuh kasih sayang. Saya anak tunggal. Sekarang usia saya sudah 28 tahun dan akan menikah dengan pacar saya yang sudah menemani saya selama 3 tahun. Dia pacar yang baik dan yang lebih penting, ayah dan ibu sudah menganggap pacar saya seperti anak mereka sendiri. Jadi itu yang membuat saya makin yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Seminggu sebelum menikah, teman ayah datang ke rumah. Mereka lumayan lama mengobrol di ruang tamu. Sepertinya hal yang diobrolin serius banget. Pada bada Isya, akhirnya saya dipanggil oleh ayah ke ruang tamu. Dan ayah membicarakan hal yang membuat saya kaget setengah mati. Ternyata teman ayah saya itu adalah ayah kandung saya. Tudung, asik. Jujur, saya nggak bisa mencerna semua karena terlalu mendadak. Jadi saya mutusin untuk nggak ngelanjutin pembicaraan itu dan lari ke kamar untuk menangis. Mungkin sekitar 2 jam setelahnya, ibu saya ke kamar saya dan mulai menceritakan bagaimana saya bisa lahir ke dunia. Katanya, dia, ayah kandung saya, memiliki seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan. Entah dengan alasan apa. Dia akhirnya berselingkuh dengan wanita lain. Sampai terjadi hoha-hohe dan lahirlah saya. Awalnya dia ingin mengurusku, namun istri sahnya tentu saja marah besar dan mengancam akan bunuh diri jika dia mau membesarkan saya. Dan selingkuhannya juga tidak mau membesarkan saya sendirian. Karena panik, dia itu ayah kandungnya ya. Buru-buru menitipkanku pada temannya, orang yang selama ini saya panggil ayah dan ibu, yang sampai kini kuanggap sebagai orang tua kandungku. Dulu saya memang ingat dia dan selingkuhannya sering main ke rumah buat ngajak saya makan atau pergi ke mall, beliin ini itu, sampai pas saya masuk SMP mereka datang buat ngajak saya pergi mau merayakan kelulusan SD saya, kata mereka. Setelah saya izin ke ayah dan ibu, akhirnya kami pergi. Setelah sampai rumah, saya mengucapkan terima kasih dan pergi ke kamar untuk beristirahat. Tapi mendengar dia dan ayah saya berantem hebat di ruang tamu, dan setelah itu dia tidak pernah lagi main ke rumah saya. Dan ternyata malam itu dia ingin membawaku. Mereka bilang mampu mengurusku, tapi ibu yang terlanjur menyayangiku tidak mengizinkannya karena dia tidak mau menceraikan istri pertamanya. Jadi ibu takut kalau dia dibawa malah tidak urus. Soalnya bapak kandungnya nggak mau nyerahin istrinya nih guys. Dan setelah malam itu dia tidak lagi mengunjungiku dan selingkuhannya jadi bisa dibilang ibu kandungku, dia pergi ke luar negeri dan menikah dengan orang sana. Sekarang ayah kandungku datang dan bersikeras untuk menjadi wali nikahku dan memaksa orang tuaku menceritakan yang sebenarnya. Karena aku sudah besar, jadi ayah memutuskan untuk menceritakan semuanya. Ayah bersikeras bahwa dalam Islam, ayah kandungku tidak bisa menjadi wali nikah karena saya lahir di luar nikah dan nasabnya bukan lagi ke dia. Saya kurang paham soal hal tersebut, tapi akhirnya saya menikah menggunakan wali hakim. Saya memutuskan untuk tidak membenci ayah kandung saya, tapi saya juga memintanya untuk tidak terlalu masuk dalam kehidupan saya. Karena saya tidak akan menganggap dia sebagai ayah kandung saya. Sekarang hubungan saya dengan ayah dan ibu yang telah membesarkan saya tidak terjadi perubahan. Saya tetap anak mereka dan sampai kapanpun saya tetap menganggap mereka sebagai orang tua saya. Note, besoknya saya menjelaskan kepada keluarga calon suami saya. Alhamdulillah mereka tidak mempermasalahkannya. Jadi secara pernikahan kami berjalan sesuai rencana dan sekarang saya sedang hamil anak pertama. Yeay.
Tapi bener sih kalau seandainya yang diomongin sama ceweknya tadi, kalau seandainya anak yang dilahirin di luar pernikahan itu nasabnya bukan nasab bapaknya. Iya. Jadi itu ibarat kata kalau di Islam nggak ada nasabnya tuh ya, berarti ya? Ikut ibunya. Ikut tuh, ibu. Ran. Oh iya benar, Tapi kata ikut ibunya. nggak bisa jadi Wali nikah. Iya. Iya nasabnya jadi ikut ibunya, tapi ya nggak bisa dinikahin sama bapaknya karena Iya. bukan ini. Jadi benar sih itu keputusan dia buat Berarti ayah maksudnya orang tua yang ngegedein dia tahu, jadi emang bersikeras nggak mau. Iya betul. Tapi lucu ya. Tapi gimana tuh menurut lu bapaknya ini banget ya kayak Sebetulnya bapaknya, kalau menurut gue sebetulnya bapaknya sayang, Mbak. iya, Tapi dia lebih ini bapak kandungnya. bapak kandungnya, bukan bapak yang angkatnya. ngegedein dia, bukan. Saya bapak kandungnya soal menurut gue sih dia sayang sama iya mungkin anaknya. iya kan toh dia selama ini tetap istri datang kan. Iya, istri pertamanya kan itu kan apa? Emang nggak bisa kasarnya punya kan anak, mandul. makanya dia selingkuh kan. Terus akhirnya punya tetap dia anak, nggak tapi membenarkan iya. sih. Tapi istri pertamanya iya, maksudnya istri Tapi maksudnya pertamanya kenapa egois. istri pertamanya nggak mau ngegedein aja tuh, Iya. ya kan? Padahal kan dia sendiri Mungkin dia juga kayak gue Punya juga harga bisa diri terima kali, kali iya, gue masih mandul terus tiba-tiba datang bawa anak dan selingkuhan Iya. lagi. Kayak gue nggak mau kayak gitu. Dan iya bapak angkatnya juga udah terlanjur sayang itu karena tau kalau seandainya anaknya diambil ya memang bisa digedein, cuman di lingkungan yang kayak gimana kan dia juga pengen mastiin kalau lingkungannya baik, karena kalau dari awal aja istri udah nggak pertamanya aja udah nggak terima ya daripada Tapi nanti, ibunya sih yang di sini misalnya selingkuhannya pun nggak mau ngegedein dia sendiri kan. ya selingkuhannya lebih milih keluar juga, keluar negeri juga kan. Sedih sih. Enggak, awal-awal kan mereka tetap kesana Mbak berdua. Jadi setelah punya anak ini terus dititipin ke temennya, mereka tuh berdua tetap masih berhubungan nih, bapak kandungnya sama ibunya, sama ibu kandungnya dia sama selingkuhannya kan. Iya. Sering ke rumahnya, ngajak dia main, ngajak ini gitu. Iya. Tapi terakhirnya berantem gara-gara bapaknya mau ngambil kan. Ngambil, Nggak jadi kan dia dibolehin. lulus SD mau ke SMP, nah dia pingin ngambil anaknya tapi sama bapak angkatnya nggak diboleh. Terus Ibunya. ibu kandungnya juga jadi nggak datang gara-gara Iya, bapaknya nggak datang. akhirnya dia pergi ke luar negeri. Soalnya emang bapaknya jadi nggak datang lagi. Kasian Soalnya sih. emang kalau cerita dia, soalnya ibu yang ngegedein dia tuh nggak setuju karena bapak kandungnya nggak mau nyerain bininya. Iya. Kalau emang lo ya bener lah, jadi kan Iya, anaknya jadi iya. bingung ya, takutnya Betul. kan gede tapi bingung orang tua gue tuh yang mana, yang ini yang iya. mana kayak. Bener sih, gue setuju ya, sih. terima kasih juga sih sama bapak angkatnya, jadi anaknya tuh benar-benar nggak kekurangan rasa Iya, sayang nggak sih lo, gila. Itu alhamdulillah. Di tengah kebingungan siapa ibunya gitu. Tapi mereka kalau emang lo mau ngasih anak lo ke orang gitu, adopsiin anak lo ke orang gitu, kalau menurut gue lo emang dari saat lo pingin ngasih anak lo ke orang, ya lo Udah, harus gitu, lepas. Mau nanti Jangan anak lo ternyata punya nanti gedenya jadi presiden, jadi apa, Ya, kalau menurut gue lo betul. jangan datang lagi terus bilang, gue lo, kalau bapak lo, gue ini Iya. gue sih. Apalagi kita dirawat. Kalau masalah iya mungkin ini gak bisa dilihat sih, ini anak perempuan pasti ya, jadi kayak Iya. sekolah nikahnya iya kalau kayak gitu mah dari awal, maksud gimana ya ngomongnya ya, maksudnya dari awal aja nggak usah sampai maksudnya dari awal ya udah sampai akhir gitu, nggak usah datang lagi. Iya, terus bapaknya tiba-tiba datang karena tahu anaknya mau nikah, terus memaksa jadi wali, terus memaksa Iya. ayah orang temannya itu nyeritain kalau gue tuh gue tuh bapak kandungnya bukan lu, jadi gue pengen lumayan lo 7 hari mau nikah, terus bapak lo yang selama ini lo tahu ngegedein lo itu ke bapak kandung lo cerita, ini ternyata bapak kandung lo tuh ini, oh my god, terus dia Iya. nangis lah. Iya. Tapi alhamdulillah sih deh, kalau misalnya ternyata bapak tirinya yang jadi wali hakim kan nanti jadi nikah jadinya juga nggak syah kan. Iya Iya. sih, untung bapaknya Bapaknya tuh untuk tahu iya sih. untuk Makanya kan karena ini bapaknya juga. bilang gue aja jadi wali, jadi mereka cari tahu mungkin kan. Iya. Jadi baik, jadi baik. Tapi hebat sih bapak ininya sih. Iya, bapak angkatnya luar Bener-bener biasa ini ya. Mungkin mereka juga ngedambain anak kali ya. Iya, dia kan juga di sini bilangnya anak tunggal kan, berarti emang bener-bener Mungkin dia emang nggak punya nggak anak. bisa. Jadi sayangnya udah kayak sayang mama. Iya, jadi cewek yang tadi maksudnya kayak datang di saat yang tepat juga buat mereka gitu. Iya, betul. Jadi kayak ngasih kebahagiaan juga di keluarga lain gitu. Iya. Di tengah kelahirannya di kayak ada Blessing in- masalah blessing di in satu disguise, ya. ini guys gitu. Baik, untung keluarga suaminya juga baik. Terus kalau menurut gua anak perempuan ini ya harusnya lebih sayang sama ibu bapak angkatnya sih. Iya, dibanding bener kan sama- dia? Iya, Kan? makanya jelas. Makanya dia minta, ya lo bapak kandung gue, tapi gue minta lo jangan terlalu ikut campur sama Iya, kehidupan gue ya. Dia kayak udah kayak draw the line gitu, Iya, kayak benar. lo cukup batasan lo di sini. Yang ngurangin drama-drama ke depannya lah. Pagi nanti kalau punya anak, punya cucu, Udah tuh panjang.
Jadi bagus emang sih. draw the line, jaga jarak. Tapi kalau itu menimpa kehidupan lo gitu, kayak lo 7 hari lo menikah, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang kayak cerita yang tiba-tiba kayak dudung kayak itu kan tetap aja mau kita nggak mikir tapi kan bakal kepikiran terus. Bakalan lah. Apalagi nyampein ke keluarga suaminya ya. Untung juga keluarga suaminya di sini kan nggak drama, nerima. Kalau gue Gila, tiba-tiba anak gue begitu sih, misalnya keluarga calonnya datang ke rumah gue kayak juga nerima-nerimanya. Iya. Pokoknya yang selama orang tuanya baik gitu, gue sih fine-fine aja. Tapi sebenarnya drama-drama, maksudnya kayak mau nikah tuh, maksudnya gue tuh cinta gitu sama agama Islam dengan Iya, segala syarat-syaratnya tuh, mereka tuh benar-benar, Allah tuh benar-benar kayak pokoknya harus begini, pokoknya kalau nggak kayak gini nggak bisa nikah gitu. Maksudnya jadi misalnya kayak cewek ini bisa nikah, jadi akhirnya dia tahu orang tuanya apa, soalnya orang tua angkatnya tahu nih kalau seandainya dia nggak bisa nikah segala macam, karena kalau perempuan itu kan walinya emang beda. bener-bener diturutin Nah, kan. kita waktu kita mau nikah kan juga gitu. Jadi Akhirnya- ayah kita kan udah nggak ada nih guys, udah meninggal. Jadi waktu kita ke KUA tuh bener-bener diurutin. Jadi ayah kita tuh punya kakak nggak? Kakaknya tuh jadi tuh bener-bener kayak bikin pohon keluarga gitu, Iya, silsilah. Terus wali kita akhirnya ada di ujung apa di Kampung perkampung lah, Kalimantan sana. terpencil Udah gitu sana, terus kakinya sakit, nggak nggak bisa bisa. jalan. Akhirnya harus ditelepon. dan kalau kita telepon tuh dia tuh Nggak ada sinyal. ada sinyalnya tuh cuma jam 7 malam. Jadi kita benar-benar kayak ribet banget. Jadi itu seru sih tuh. Pernikahan kita juga penuh perjuangan. Cuma untuk memilih wali yang tepat. Benar-benar. Luar biasa. Apalagi kita perempuan kan emang harus benar-benar dirunut. Kalau laki-laki sih ya dia bisa nikah sendiri tanpa cuman kalau wali. perempuan Jadi kan kalau kawin lari ya laki bisa, perempuan nggak bisa. nggak bisa, harus atau ada. Jadi indah sih Islam, aku suka. Iya, terima kasih ya sudah sharing cerita menariknya. Iya. Semoga anak pertamanya lahir dengan sangat dan besar di. Pasti jadi pusat kebahagiaan buat ibu bapak angkatnya. Iya, juga. apa gitu pasti tahta tertinggi tuh cucu Iya. pertama. Tapi nggak tahu deh suaminya Iya, punya bener-bener. kakak atau gimana. Iya. Tapi untuk di keluarganya dia Tapi pasti kebahagiaan sih. semoga kedepannya Semoga kebahagiaan akan lancar, selalu menyertai selalu bahagia. kalian. Cerita kedua. Salah nggak sih kalau saya meminta bercerai dari suami saya dan memilih meninggalkan orang tua saya? Hah, udah cerai sama suami, ninggalin orang tua juga. Jadi Kita lihat nih guys. Oke, Check kita it lihat out ya. ya. Tunggu. Banyak pertanyaan. Nggak bingung judulnya. Saya Indah sudah menikah selama 2 tahun. Saya dijodohkan oleh orang tua saya. Awalnya saya menentang keras, tapi orang tua saya memaksa karena latar belakang keluarganya terlihat baik dan dari keluarga yang berada. Setelah banyak penolakan dari saya, akhirnya saya memutuskan untuk mengiyakan keinginan orang tua saya. Karena saya merasa kalau orang tua ridho, saya pasti bahagia. Asik. Setelah menikah, kami LDR karena saya memang sudah diterima melanjutkan studi sebelum lamaran. Dan dia juga setuju saat itu. Tapi hanya 2 bulan setelah menikah, saya baru tahu kalau dia punya banyak hutang sejak sebelum menikah dengan saya. Hutang yang orang tuanya pun tidak tahu. Oh my god. Hutangnya terus bertambah karena gaya hidup konsumtif. Beli PS, drone, table, jam tangan, tablet, jam tangan, sering nongkrong, sering check out barang online pakai kartu kredit, pay later, dan pinjol. Dan juga sering ke kota tempat saya studi naik pesawat. Padahal saya sudah ingatkan, itu tidak sesuai dengan pendapatannya. Kalau dia datang, saya harus ikut menemaninya jalan-jalan ke tempat-tempat hits. Jadinya saya makin jarang di rumah dan waktu belajar saya benar-benar berantakan. Yang lebih parah, dia pernah memasukkan tanda tangan saya untuk pinjam uang di bank. Oh my god. Ketahuan juga kalau dia sering ikut event lari mahal, beli perlengkapan lari yang harganya jutaan, bahkan pernah bohong katanya perjalanan dinas ke Jakarta, padahal cuma ikut event lari. Oh my god. Dari awal saya sudah minta mengelola keuangan rumah tangga, tapi dia tidak mau. Katanya cukup transfer tiap bulan. Nafkah pun awalnya 3,5 juta per bulan. Saya menanyakan sisa gaji setelah dipotong untuk bayar tagihan dan hutang sisa berapa. Katanya sisa 1 juta. Jadi saya memaafkan dan beri syarat saya ikhlas 1 juta per bulan asal jangan berhutang lagi. Kalau berhutang lagi saya mau cerai karena artinya itu sudah tabiat. Di sini saya sudah kecewa berat karena sesaat ditegur dia ambil semua pakaiannya. Kami tinggal di rumah orang tua saya. Dia ke rumah orang tuanya, 2 minggu kemudian datang lagi ke saya dan orang tua saya nangis, minta maaf, rajin sholat, tapi hanya sebentar. Bohong dan utang lagi terus terjadi. Terakhir dia bilang utangnya 180 juta. Ternyata saya temukan buktinya adalah 213 juta.
pengakuan teman-teman dekatnya, dia sudah pinjol dan pay letter dari sebelum menikah. Gila. Ketika saya bercerita kepada orang tua saya, mereka malah bilang ini karena LDR. Padahal saya rasa masalah utamanya memang dia yang tidak amanah dan tidak bisa berkomitmen. Buktinya saat saya ada di dekatnya pun dia tetap berhutang dan beli barang-barang mahal secara diam-diam. Dalam hati saya menyalahkan orang tua saya karena perjodohan yang mereka lakukan. Hidup saya jadi berantakan. Dan sialnya setiap saya bercerita kepada orang tua saya, mereka malah menyalahkan seakan-akan saya kurang menjadi istri. Perih sekali hati saya. Sekarang saya sedang dalam tahap menceraikan suami saya dan saya sudah keluar dari rumah orang tua saya dan memilih untuk tinggal sendiri di kosan. Sekolah saya juga berantakan dan sekarang saya bekerja. Saya masih memaksa suami untuk tetap membayarkan hutang yang dia pinjam menggunakan nama saya. Sekarang saya benar-benar lelah, merasa tidak percaya lagi dan bingung. Saya sering bertanya ke diri sendiri, apakah saya kurang sabar? Apakah saya berdosa kalau saya tidak bisa memaafkan lagi dan milih bercerai? Kalau dia tidak mau menceraikan, apakah saya bisa hidup seperti ini? Gitu. Sedih banget sih. Kebaca kan kenapa dia mau bercerai dan meninggalkan orang tuanya. Orang tuanya toksik banget, guys. Parah, sedih banget. Saya di saat orang tuanya harus jadi terus yang nenangin dia kayak malah istrinya ngebelain. Gue penasaran sama apa alasan orang tuanya nyuruh cowok itu nikah sama anak perempuannya. kali orang tuanya punya utang sama orang tuanya. Iya. Ya. Kenapa dia nggak ngomong sama orang tuanya si cowok ya, minta dilunasin yang pakai nama dia setidaknya gitu Iya. kan. Soalnya kan dia kan di sini bilang katanya dia udah ngutang pun yang orang tuanya dia nggak tahu dia ngutang gitu loh, Nun. Iya, maksudnya makanya biar orang tuanya tahu jadi dibayarin gitu. Kan katanya kan Ya orang berada ya kan. Man child banget nih orang. Kayaknya emang udah kebiasaan ada kali dari kecil kali ya. Terus kayak mama kali orang tuanya cowoknya tuh juga kayak udah angkat tangan jadi kayak mendingan kita nikahin deh. Iya. Biar dia tuh punya problem barunya nggak sama kita. Ternyata dia memberikan problem baru ke orang lain, kurang Iya. ajar. Asem makanya. Dibilang laki-laki tuh nggak bakalan berubah. Dengan Gitu. nikah berubah nggak gitu juga. Ya nggak? Enggak. Iya. Orang tua sih kayak gitu ya. Kasian banget gue sama ceweknya. Iya gila loh. Keluarga. Dia tuh kayak dipukul 2 kali loh. Suaminya. Sama suaminya bener. cetak. Terus dia balik ke orang tuanya cerita, "Ma, dia tuh gini. Ya kamu tuh jadi anak." Oh, gila. Padahal kan ibu bapaknya yang nyuruh dia nikah. Bener kata dia, gue kayak ngerasa sendiri. Gue harus kemana? bener. Kasian banget. Udah kalau menurut gue mah udah lu cerai aja, terus udah tinggalin orang tua, lu sekolah aja deh di luar negeri di sana. Dia sekolah di lagi luar negeri, kerja. lagi kerja kan? Ya udah. Dia tuh kayak cuma sekolah keluar kota gitu, Mbak. Dan dia bukan asli Jakarta. Oh ya udah, hidup ini aja, hidup sendiri aja. Kan dia udah ngekos. Kayaknya udah itu Kayaknya aja that's lebih baik. better. Kayaknya Nggak apa-apa. Temannya udah baik. Nggak apa-apa kok cut off seseorang yang Betul. menurut lo kayak toxic. Hidup Iya. cuma sekali, satu kali. Dan lo juga berhak buat bahagia sih. bahagia. Cukup hidup buat orang lain. Coba Enggak, maksudnya hidup buat dia diri tuh lo begitu sendiri. cuma buat gaya hidup gitu loh. Iya. Ke Jakarta cuma buat ikut event lari. Oh my gitu, god. iya. Emang lagi ngetren banget sih lari, tapi kan kayak gitu. Cuman ya prioritasnya beda lah. Emang belum bisa nikah dia sebetulnya. Prioritas senang-senangnya dia di nomor 1, istrinya nomor terakhir. Mending terakhir udah paling Udah itu kebayang gak sih jadi ceweknya udah dijodohin gitu kan. belum setahun nikah loh. Gila, kayak hidup gue kayak prank banget. Hidup gue kayak prank banget ya Allah. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, ketua mau lapor, ketua ya Allah, sedih banget sih. Enggak sih, enggak salah. Sama sekali enggak. Maksudnya Betul. udah lo pilih diri lo sendiri. Lo tinggalin orang tua lo tinggalin suami lo. Udah lo hidup buat diri lo sendiri. Gitu. Nah, kalau Kayaknya emang lo lo udah berhak milih hidup deh. sendiri udah jangan terlalu jangan Set libetin boundaries sama orang tua. terus jangan cari cowok baru juga gitu, maksudnya lo Ya, kayak lo sendiri make gitu. your own path dulu aja gitu lo mau gimana. Happy sama diri lo sendiri. Sekolahnya kan konten dia juga sama bilang kan diri jadi lo. berantakan, kayak dia nggak ngelanjutin sekolahnya Iya. lagi kan, kayak Sedih banget deh. Kita lah aset dari mertua, balas itu bayar utang. Iya sih, gila benar. lo 213 juta 213 juta, damn. Dan itu cuman buat gaya hidup, beli kayak tablet. gitu. Ya Allah, table lagi gue ngomongnya tadi, tablet. Tablet. Kira itu meja yang bisa Enggak. naik turun gitu. Tablet, iya. tablet. Tablet. Ya Allah, sepatu-sepatu lari ini pasti mahal. Iya, Aduh, benar. bininya tuh bekerja keras. Ke tempat bininya ini naik pesawat. Ya Allah, padahal bininya udah bilang kayak, keuangan gue deh yang ngatur. Ya Allah, ngebayangin gitu. Sini deh keuangan aku yang ngatur. Udahlah, yang penting lo dapet
bulanan dari gue. 1 Dari juta. 3,5 ke 1 juta. Bilangnya bayar utang. Astagfirullah. Crazy. Udah cukup. Sih aku kayak gini-gini tuh kenapa ya? Iya. Hidup. Iya, Relate gitu enggak, ya. masalahnya Tapi untungnya suami kita nggak kayak gitu. Iya, tapi kalau kita Alhamdulillah. mau posisiin kita di ceweknya, kita bakal setiap hari tuh nggak bakal berhenti bertanya kita tuh salah apa gitu. Kenapa Iya, kita benar. ini kayak gitu pasti. Ya Even- bahkan dari orang tua yang seharusnya dia dapat perlindungan Malah kayak kayak gitu-gitu gitu. tuh. Even orang tua sendiri loh. Oh my god, gila gue ngebayangin. Nyalahin orang tua. Semangat ya dimanapun kamu berada. Indah. Semangat. Udah pokoknya hidup buat diri lo sendiri, cari kesenangan lo apa, gaji lo buat lo happy. Mm-mm. Pokoknya hidup buat diri lo sendiri sampai lo bahagia sama diri lo sendiri, sama konten baru lo siap kalau- buat buka hati Tapi buat kalau orang kita udah lain. minjem pakai nah misalnya nih, nama kita dicatut orang buat minjem uang ke bank, terus kita bilang kalau itu bukan kita, bank kan kayak nggak mau peduli ya. Enggak, Yang penting kan peduli. Apalagi di sini kan suami istri, Din. kan ya. Kalau suami istri tuh pasti valid sih, karena mereka kan kalau di bank tuh dihitungnya kayak satu gitu loh. Jadi dia berarti masih bayar ya sampai sekarang mungkin ya. Ya Allah, kasihan banget. Ya setidaknya ditagihin lo sama dia. Iya benar kata Menuna tuh tadi, minta sama orang tua sama mertua lo, siapa tahu aja lo dapet. Iya, samperin aja, buka Samperin aja semua kartu aja. suami lo. Pasti kan Setidaknya lo dapet 1 juta 2 juta minimal gitu. enggak, misalkan dia juga udah ini ya. ngurus. Utangnya pakai nama dia gitu. Mm-mm. Kasih. Iya, Udah gitu kan dia juga udah ngurus perceraian kan, pasti kan orang tua cowoknya juga tahu kan. Yang mendingan lo Iya. langsung buka kartu aja sih. Udah Iya, nggak usah ini. Mau orang tua lo nanti kayak gimana Terserah itu. Kalau seandainya mertua lo juga nanti kayak, kok anak saya nggak tahu? Ya itu urusan dia sama inilah. Tuh katanya kan emang dari sebelum nikah juga udah punya utang kan. Iya, bener. Kalau gue sih pasti sebelum ngajuin cerai gue ke rumah dulu, pulang ngambil semua yang berharga. Iya benar. BPKB, surat-surat, gue jual. Tabletnya kan banyak tuh, tablet Iya, apa gitu lo bener. ambilin Sedikit aja. bisa dijual kan, balikin sepatu-sepatu. buat bayar utangnya dia pakai nama kita kan. Gila ya, nggak ngebayangin gue ada di posisi itu. Ya Allah, peluk jauh Bye. buat Indah, ya ampun. Gila, laki-laki banyak banget ya main child zaman Ya sekarang. maksudnya kalau emang kenapa sih masih ada zaman sekarang masih aja dijodoh-jodohin, kesel gue. Iya ya. Iya. Tapi ya kalau seandainya, tapi kita nggak relate sih ya. Maksudnya kita pacaran sama suami kita tuh udah lama banget gitu. Maksudnya Iya, gue jadi tuh nggak ada- pengen coba gitu, kayak kalau seandainya kalian gak punya pacar, terus kalau kalian dijodohin tuh kalian tuh bakalan mau apa enggak sih? Gitu. Kalau gue Gua sih, tuh penasaran. kalau gue pribadi sih dari dulu gue nggak pernah mau perjodohan. Nggak pernah mau. Kalau lo Nun? Kalau gue, kalau posisinya sekarang gitu, misalnya gue jadi janda gitu, terus kayaknya mau sih gue kalau dijodohin. Nggak bisa kalau Kalau dulu masih perawan kayaknya nggak. iya, maksudnya nggak akan mau Iya, kan. iya. Iya, dia kan juga udah memperjuangin kalau dia nggak mau. Iya, bener. Tapi kan emang orang tuanya, gue rasa orang tuanya tuh either punya utang tuh, Iya ya. pokoknya punya utang budi dah. Iya kali. Kayak maksa banget anaknya nikah. Kenapa sih? Atau Anak kan bukan mereka investasi merasa ya. Mereka orang kaya gitu kelihatannya kan. Mungkin Iya. dia keciprat, kita bakal kecipratan makan tuh cipratan. Anak itu bukan investasi. Kehidupan anak lu juga bukan punya lu, punya anak lu sendiri. Anak itu nggak pernah minta dilahirin. Itu kan investasi. Iya, jahat lu jadi orang tua lu. Nggak boleh. Belum nikah, kalau emang kalian ngerasa belum, maksudnya belum ngerasa Belum siap buat- jangan nikah. jangan Even orang nikah. ngomong, iya udah tua lu, perawan tuh nggak usah peduli. Nggak usah peduli. Even lo udah nikah tapi lo ngerasa kayaknya gue cukup deh 1 anak, atau kayaknya gue belum siap deh punya anak, ya itu nggak usah dibully juga gitu. Itu Iya. karena yang tahu kehidupan lo kan Lo sendiri. ya lo sih. sendiri Iya. gitu. Betul. Soalnya waktu siapa sih yang selebgram itu yang bilang dia child free itu. Oh, si Gita. Soalnya gue nggak keberatan sih sama omongan dia ngomong dia mau child free, tapi itu kan gini, tapi cara dia ngemasnya sih yang Iya. kayaknya terlalu gimana gitu. Kalau emang lo mau child free atau apa mah hak lo, soalnya yang tahu kehidupan lo kan lo sendiri gitu. Gue nggak bakal ngejudging, tapi maksudnya Ya, apalagi Iya, gitu lah. pokoknya orang tua tuh kita sama harus belajar lah, maksudnya ya. Dan pokoknya kita belajar jadi anak yang baik. Dan gue berharap kalian belajar juga jadi orang tua yang baik. ya, gitu. selalu Maksudnya belajar. kalau anak ini jangan gampang cepet sakit hati. Kamu Iya. pokoknya jangan gampang cepet bawa kata anak dulu. Iya, mungkin emang kalau kita tuh bakal kita jadi ibu pertama kali, cuman kan masa kecil kita juga cuman sekali gitu. Jadi kalau seandainya sama-sama saling memperbaiki diri aja sih. Pokoknya dicamkan kalau anak itu bukan investasi. Tuh. Jadi Dan hidupnya anak itu bukan hidup kalian. Kalian tuh cuma ngebimbing aja, setelahnya Iya, bebasin aja. betul. Kita harus bisa memisahkan diri sama anak.
cukup jadi support. Soalnya kalian nanti tua juga, kalian nuanya juga sama suami kan, bukan anak kalian bakal punya kehidupan masing-masing. Toh kalian juga gitu kan sama orang tua kalian, jadi kalau emang anaknya belum nikah, kalau nggak minta dijodohin udah diemin aja. Yang penting yang kalian pentingin adalah anak kalian happy, bahagia, hidupnya masih berjalan dengan baik di jalan yang benar gitu. Oke? So bidil Bu, kita jadi kemana-mana nih. Oke, cerita terakhir. Salah nggak sih kalau saya menuruti keinginan suami saya untuk berpisah setelah 10 tahun menikah? Saya murni telah menikah dengan suami saya selama 10 tahun dan sudah mempunyai 2 orang anak yang amat sangat lucu. Suami saya orang yang baik. Saya selalu bersyukur menikah dengannya. Tidak sehari pun terlewat tanpa membuat saya tertawa dengan humor dan tingkah konyolnya. Setiap saya sedih, dia selalu paham dan tahu. Pulang kerja selalu membawakan makanan kesukaan saya atau hanya es krim. Setiap saya kesal, selalu menjegok saya dengan makanan karena dia tahu saya suka sekali makan. Best. Kamu mau apa? Pizza? Mau? Sushi? Ayam? Ramen? Ayo ngomong mau apa? Kita beli sekarang. Green flag. Suami saya memang tidak terlalu tampan, tapi senyumnya membuat saya merasa Anjay. asik. Sampai suatu hari dia berkata dengan tegas, aku ingin kita pisah. Oh my God. Aku nggak bisa selalu berpura-pura di hubungan ini. Aku nggak bisa cinta sama kamu dan mungkin nggak akan pernah bisa. Aku udah nyoba tapi tetap nggak bisa. Bagai disambar petir, hati langsung hancur rasanya. Mata langsung gelap dan keringat dingin. Saya mencoba untuk memikirkan kesalahan apa yang telah saya lakukan atau omongan apa yang membuat dia seperti ini. Tapi nggak ada. Lalu saya menjawab, saya salah apa mas? Kamu kenapa tiba-tiba gini? Apa yang harus saya lakukan supaya kamu tidak seperti ini? Saya mencoba untuk berkompromi dengannya. Dia menjawab, satu-satunya kesalahan kamu adalah memaksakan pernikahan ini tetap berlanjut saat saya sudah tidak menginginkannya lagi. Jawabnya singkat, padat, dan menyakitkan. Bersamaan dengan itu, air mata saya bercucuran. Saya tidak bisa menahan air mata saya. 10 tahun kami bersama, seperti air yang menguap dengan mudahnya dia lupakan. Hubungan kami juga bukan dijodohkan, tapi jika bukan cinta, semua yang telah dia lakukan selama ini apa? Semua hal manis itu atas dasar apa? Apa yang masih bisa saya percaya dari tindakan seseorang? Akhirnya saya meminta waktu untuk memikirkan semuanya. Dia juga diam tanpa ada penjelasan apapun. Makin saya berpikir, saya makin tidak tahu letak kesalahan saya di mana. Semua terlalu datang secara tiba-tiba. Seminggu setelahnya, saya akhirnya memutuskan setuju untuk bercerai. Padahal saya tidak pernah ingin bercerai sejak awal. Tapi saya tidak bisa berada di tempat di mana saya tidak diinginkan lagi. You want me to go? Sure, I'll go. Mungkin dia mempunyai wanita lain di luar sana. Atau mungkin sebenarnya dia sudah muak dengan saya. Saya hanya bisa pasrah dan memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya untuk anak-anak saja. Setelah bercerai, suami memberikan rumah dan mobil untuk saya. Dan setiap bulannya tanpa telat selalu memberikan uang untuk anak-anak. Sekarang saya juga berusaha untuk berjualan di depan rumah kami demi menghidupi kebutuhan saya. Kadang saya masih suka berpikir, salah apa dan apakah yang terjadi dalam hidup saya? Perlahan saya mulai membenci diri saya. Gila, bahkan setelah 10 tahun, penjelasan kenapa lo dicerain itu nggak dapet. Gila, sedih banget tau. Gila. Jadi kan dia kayak bakal satu-satunya kesalahan karena lo maksain gue buat tetap tinggal saat gue udah nggak mau. Ya, explain more, elaborate, mungkin kasih alasan satu ya mungkin yang bisa lo pakai meskipun itu pura-pura. Kalau seandainya emang lo nggak pengen ngasih tau sejujurnya, bilang aja ya gue selingkuh. Maksudnya kasih satu poin di mana supaya istri lo tuh nggak stop kayak nyalahin diri sendiri gitu loh. Menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau dia kayak ngerasa gue salah apa sih? Apa yang salah dari gue kurang apa ya? Jadi kan dia kayak selalu nyalahin diri dia sendiri. Ya bahkan bilang aja aku selingkuh. Apa kayak gitu atau apa gitu. Maksudnya satu alasan supaya istrinya tuh kayak 10 berhak tahunnya kayak bener-bener bisa kayak dapet kebahagiaan gitu loh. sedih banget. Ya, tapi kalau dalam rumah tangga itu kan, kalau misalnya lo nggak berantem, itu pasti ada sesuatu yang salah. Iya. Emang Kan nggak baik. dia selama ini kan suaminya selalu jadi suami yang perfect gitu kan. Tapi Karena maksudnya dia ada sesuatu yang dia tutupi. Iya, Ya tapi mendingan dibuka. Istrinya tuh nggak mau gitu mengungkapkannya gitu. Mungkin istrinya yang kurang aware sama keadaan suami itu kayak apa gitu. Iya tapi mendingan Jadi suaminya dia cuma kenal sama suaminya tuh di atas. Di atas permukaan. 10 tahun. Tapi Una. maksudnya 10 tahun gitu, tapi bisa. kenapa cowoknya oke deh, maksudnya Kenapa suami nggak sekalian buka istri- kartu aja gitu? Iya, maksudnya kenapa cowoknya nggak mulai pembicaraan dulu? Kenapa harus Tiba-tiba pembukaannya banget harus dari jedar istrinya? gitu. Mau istrinya sedikit-sedikit nggak pernah mau ngomongin.
urusannya lebih sibuk sama anak, lebih sibuk sama dunianya dia gitu. Dan kayak nggak mau tahu suaminya ceritanya hari ini tuh tentang apa sih, dia di kantor ngapain sih, kan kayak gitu tuh harus ditanyain setiap hari. Nggak bisa nih lo kenal pas istri suami lo nikah, lo sahabatan banget nih, tapi begitu lo nikah terus lo nggak keep up karena lo sibuk sama anak kan, udah langsung blank. Iya sih. Iya, Rumah tapi tangga maksud tuh kayak gitu, jadi iya, lo harus maksud update gue, tiap malam. iya kan berarti kan mereka udah setuju sepakat cerai nih. Maksudnya ya udah buka kartunya aja gitu. Soalnya kan jadinya ceweknya kan juga jadi kayak menyalahkan Iya. diri sendiri gitu loh. Dijabarin juga nggak tahu karena alasan Pernikahan kemarin itu nonton- hal-hal kecil-kecil yang nggak nonton terselesaikan. podcast kan, banyak kesalahan orang nikah tuh sama sekali nggak ada masalah. Tiba-tiba cerai aja gitu. Nah, tiba-tiba mereka nggak tiba-tiba sih sebenarnya, mereka jenuh aja gitu setiap hari Numpuk. kayak gitu terus gitu, nggak ada, karena mereka kenal sama suami sama istrinya itu cuma di permukaan doang, nggak sampai ke dalam gitu. Tapi maksudnya sayang banget ya waktu 10 tahun cuma kayak Nah, tapi kan 10 tahun bisa berikutnya masih lama Iya lagi. sih, makanya kalau iya. pernikahan itu kalau kata Raditya Dika kan isinya ya emang ngobrol-ngobrolin yang nggak jelas. ngobrolin yang nggak jelas ya. Kalau ngobrol-ngobrolnya aja nggak ada ya Iya, pasti makanya. semuanya bare minimum. Mungkin istrinya terlalu sibuk sama kehidupan dia sendiri sampai dia tuh nggak peduli Iya sih. sama kehidupan suaminya, kirain dia suami gue baik kok, jadi ya udah gitu, let it go gitu, selesai. Soalnya gue pernah ada di masa-masa kayak kok gini-gini aja gitu kehidupan gue gitu. Terus begitu ngobrol lagi sama suami gue, oh kok suami gue ternyata beda ya, nggak kayak kemarin gue kenal dia gitu. Oh ternyata dia sekarang sukanya ini, oh ternyata dia tuh sekarang mikirnya gini gitu. Karena setiap orang tuh emang setiap hari berubah. Iya bener. Tapi kalau kayak suami gue gitu ya, misalnya gue tuh sama suami gue kan emang juga suka kayak ya diem-dieman aja gitu. Maksudnya kayak kalau gue lagi, misalnya gue lagi ngambek gitu kan, suamiku tuh bisa yang tiba-tiba masuk kamar, kamu bisa gak sih ngambeknya nanti dulu, aku lagi ada masalah di kerjaan nih, aku mau cerita sama kamu gitu. Dia tuh yang bisa yang ngasih tahu kayak gitu loh. Maksudnya kenapa cowoknya nggak coba buat kayak gitu, ngungkapin. Nggak semua bisa kayak Iya gitu sih, kan. wow. Inget Setiap kayak orang bawa luka masing-masing. kayak ceritanya Iya, bener kayak sih. di film kayak di drama Hum Tur Caca. Asik banget. Buat yang orang muda belum tentu buat orang lain Iya, itu bener mudah. sih. Kayak di Ya suaranya sih. juga kan, kayak suara cowoknya tuh mabuk-mabukan, dia denial katanya dia nggak ada masalah sama orang tua sama bapaknya, dia nggak masalah, tapi padahal dia mabuk-mabukan tuh karena kesel sama bapaknya gitu kan. Kayak Jadi nutupin ngerusak- rasa salahnya tapi ngerusak diri dia. Sedangkan di sebelahnya ada istrinya selalu Iya, mencoba bener. untuk sedih sih emang. Sedih banget ngeliat istrinya, jadi maksudnya nggak adil aja buat istrinya. Jadi Iya, istrinya sih, yang emang. wondering kayak gue tuh salah apa Iya, gitu. Karena misalkan nyalain diri sendiri kan kayak bakal terus-terusan kayak bertanya gue salah why gitu. Kita kan kadang kan butuh closure yang bener gitu loh untuk move on ke next chapter gitu Iya, kan, kita bener. harus butuh closure yang real yang jelas gitu. Kasihan ceweknya nanti pasti mikirin kayak maksudnya sampai suaminya ngomong satu-satunya kesalahan kamu ya kamu tetap bertahan saat aku mau pergi. Ya Allah, gimana tuh rasanya? Kayak sih. Ya ampun. Ya untungnya sih suaminya baik, Nggak ada untung. perginya tetap yaudah nih rumah sama mobil buat lo aja terus gitu sih. Ya katanya konselor pernikahan itu kebanyakan orang yang mau cerai itu ternyata bukan gara-gara selingkuh, bukan gara-gara Ada orang uang, ternyata lebih banyak tuh kayak gitu. ngerasa Mereka kosong tuh ya. terlalu baik sampai mereka tuh nggak tahu apa yang salah sama Aku jadi pengen cepet pulang deh, pengen nanya suami aku hari ini kamu Iya. ngapain aja gini-gini. Dan tapi lo tau gak sih di pernikahan, gue kan juga suka nonton podcast pernikahan. Terus dia tuh pengacara perceraian kan. Terus ditanya sama pengacara perceraian sama satu pasangan, dari mana lo tahu kalau seandainya hubungan pernikahan lo sama suami lo tuh selesai? Dia tanya ke ceweknya. Terus dia bilang ini, gara-gara granola yang suka gue makan nggak keisi. Selama pernikahan gue selama 12 tahun gue nggak pernah beli granola itu selalu ada isinya, karena suami gue tahu persis gue tuh tiap pagi makan itu sama susu gitu kan. Nah di saat akhir-akhir ini granola itu tiba-tiba udah nggak ada isinya lagi. Terus di situ gue tahu kalau seandainya pernikahan gue sama suami gue tuh selesai gitu, karena suami gue udah nggak sayang lagi sama gue gitu. Sesimpel itu sebenarnya tuh kalau seandainya pernikahan itu. Cuman kayak tanda-tanda itu sebenarnya pasti cuman ada. kita aware apa enggak gitu sama tanda-tanda itu. Iya, makanya kalau menurut gue sih banyak ngobrol sih. Gue selalu biasain kalau emang ini
gimana hari ini kerjanya, ada gimana, kamu capek ya, gini-gini. Kalau gue sih pasti gitu. Even suami gue jawab, ya sama aja kayak kemarin-kemarin, setidaknya gue udah. Dan kalau menurut gue tuh pacaran pas udah punya anak itu penting juga sih, kayak kita jalan kemana minimal makan berdua, jadi kita nggak usah fokus sama anak tapi kita fokus satu sama lain ngobrol gitu. Itu juga penting. Ya, pokoknya jangan pernah kehilangan percikan yang lo temuin waktu lo pacaran gitu loh. Pokoknya Murni gimana ya, gue tuh pengen nyuruh dia buat move on kehidupan barunya, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu alasan dia dicerain tuh apa gitu. Pusing sih soalnya cuma dia doang sebenarnya yang tahu. Iya, pokoknya kalau mantan suami itu benar-benar nggak ngasih tahu kan dia alasan kenapa gitu. Ya kalau gue jadi Murni, kayaknya lo harus tutup buku, stop blaming yourself itu, stop nyalain diri lo sendiri. Lo bilang ya udah mungkin emang udah endingnya begini, ya udah lo fokus ke diri lo aja. Apalagi kan lo mau buka warung, mau hidupi diri lo sendiri. Ya udah biarin, misalnya jangan terlalu nyalahin diri sendiri lah, udah. Mungkin emang hubungan lo sama suami lo stop sampai sini. Mungkin kalian harus buka ini baru, yang penting kan ada anak. Mungkin tapi jangan jadiin anak alasan juga, tetap harus lebih fokus sama diri sendiri. Iya, betul. Jadi fokus sama anaknya mati kayak cerita makin kedua. lagi selfless dia ya, benar-benar makin selfless. Jadi ya menurut gue benahi diri lo sendiri dulu. Ya, pokoknya penting. Apa yang bikin lo senang. Cari hal yang lo suka aja. Maksudnya lo kan Pokoknya sekarang jangan mau buka sendirian warung deh. nih ya, mungkin Jangan lo sendirian. suka jadi nge-bake, ngegoreng-goreng sesuatu, belajar buat nambah apa. Semoga kamu bisa menjadi wanita independen in your own way. Ya, semoga dapat kebahagiaan lain lah. Semoga kedepannya. Sedih banget sih ya. Mungkin bisa jadi pembelajaran gitu. 10 tahun terus maksudnya suaminya tuh kelihatan baik-baik aja. Kamu mau makan, mau ini. Kamu kenapa kok nggak ini? Maksudnya kenapa sih suami lo nggak? Mungkin di situ suaminya lagi mencoba kali ya. Gitu. Mungkin suaminya di situ sedang ya, mencoba tapi kan untuk lo juga lo harus ngajak ngomong istri lo, karena istri lo nggak bisa baca pikiran, bukan pesulap dia. Masa dia magic gitu bisa baca pikiran lo, nggak bisa kayak gitu. Maksudnya sih. Mungkin nanti kedepannya even lo kalau lo punya ketemu pasangan yang baru. Dia nggak bisa ngungkapin diri. Apa jangan-jangan suaminya sakit keras? Apa jangan-jangan suaminya sakit keras terus? Iya, makin bersalah lagi si Murninya dong kalau seandainya tahu. Maksudnya kayak di drama-drama Korea gitu. Jadi dia tidak ingin istrinya yang dia sayang tidak ingin melihat dia ngerawat dia. Jadi dia biar move on punya kehidupan lain gitu. Malah istri tuh bergunanya harus lagi begitu. Diajak ngobrol. Ribut dah kita ayo. Astagfirullahaladzim. Istri-istri kalau misalnya belum berantem sehari tuh ditanya-tanya. Iya, cari alasan. Enggak sehari juga. Cari alasan. Ya minimal 3 kali sehari. Kayaknya belum berantem nih, kayak suami hidupnya tenang-tenang aja. Aku bisa ngapain ya yang menghancurkan mood laki-laki. Biar laki-lakinya ikut bawel, biar dia bisa cerita. Jadi biar kayak nge-icebreaker supaya kalian tuh tetap buka diri, habis itu buka baju. Itu lain lagi. Oke deh guys, udah, gimana gitu. cerita minggu ini? Cerita tentang keluarga. Aduh, Untuk kali ini my heart goes to Indah, my heart goes to Murni. Pokoknya perempuan apa tadi lupa. Aduh, pokoknya namanya kayaknya ini nggak memberikan nama deh. Pokoknya perempuan-perempuan di cerita hari ini, ya ampun, upload jauh buat kalian semua. Semoga kalian kuat, kalian deserve for some happiness in this world. Ya, you have to. Tapi aku bangga loh, 2 minggu ini kita tidak membicarakan soal perselingkuhan. Yes! Keep it going, keep it coming! Biasanya kita selalu selingkuh. Aku pusing dengan dunia perselingkuhan ini. Jadi guys, kalau kamu suka video ini bisa pencet like. Kalau kamu pingin nambah-nambahin cerita, kamu bisa komen. Kalau kamu ingin tahu kita lebih dalam, bisa subscribe. Dan see you on TikTok. Yeah, see you on TikTok. We have TikTok. The detail will be listed in the description box below. So, segitu dah.